Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Quran surah Al-Baqarah itu. Kita menyaksikan bahwa semua ilmu yang kita peroleh hanya karena Allah titipkan kepada kita, bukan karena pintar-pintarnya kita. Subhanaka la ilma lana, maha suci Allah, la ilma lana, tidaklah kita memiliki ilmu illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Innaka antal alimul hakim. Maka kita menyebut itu sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh berharap dibimbing oleh Allah di dalam setiap pembelajaran, insya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Doanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau alaihissalam bersama dengan Harun untuk menghadapi Fir'aun, maka beliau minta dibimbing oleh Allah agar dadanya longgar dan dimudahkan di dalam lisannya. Maka kita praktekkan itu kita di dalam setiap kita hendak menyampaikan sesuatu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita, khususnya nikmat sehat nih, sama nikmat umur sebagai bekal kita beribadah kepada Allah. Seminggu terakhir saya diuji oleh Allah dengan banyak sakit nih. Sepasca dari sidik kemarin itu sempat kesulitan pipis itu. 2 hari sakitnya, masya Allah, luar biasa. Yang diamalkan adalah banyak istighfar. Mungkin kalau dihitung mungkin puluhan ribu istighfar. Quran surah Hud ayat ke 52. Quran surah Hud ayat 52. Makanya jangan sakit, tidak enak badan, ingat-ingatlah bahwa diantara fungsi istighfar adalah mengembalikan kekuatan badan kita. Kalaulah pun kemudian harus sakit, maka jangan lama-lama dan diberi kesembuhan yang mudah. Diberi kesembuhan yang mudah. Ini penting nih. Mendapatkan kesembuhan yang mudah itu penting. Dan alhamdulillah Allah kasih mudah. Okay. Mungkin sebagian jenengan pernah mengalami nih, karena sudah sepuh, apalagi bapak-bapak nih yang punya prostat. Saya mengalami kalau menjelang pipis setelah selesai itu seperti belum selesai dan sakit sekali. Kemudian ketika Ahad pagi saya ceramah subuh seperti ini, diberi masukan sama beberapa jamaah, ada yang dicek ininya karena kata beliau sehat ini, nggak apa-apa ginjalnya. Terus dikasih solusi yang masya Allah murah tapi solutif, disuruh minum. Mungkin dengan sering dengar kumis kucing atau kecibeling itu masya Allah nih. Saya minum sore itu, malam itu jam 2:04 dibangunkan oleh Allah itu pipis, sakitnya luar biasa, kayak keluar pasir itu. Itu agak sedikit traumatik gitu. Dan akhirnya paginya alhamdulillah sudah longgar. Jadi sakit sekalinya cuma sekali itu. Mungkin jangan punya pengalaman itu, kalau punya pengalaman monggo lah digunakan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Kemudian minta sama Allah sambil mengingat-ingat Quran surah Hud ayat 52. Ketika Allah mengatakan di dalam surah Hud 52 itu, wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum. Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Rabb kalian. Summa tubu ilaihi, dan bertobatlah kepada kalian. Seseorang datang ke saya, ini di salah satu masjid, Ustaz, saya istighfarnya harus bagaimana? Apakah astagfirullah saja atau ada tambahan, atau astagfirullahaladzim dan yang semisal itu? Bapak Ibu sedaya, kalimat istighfar itu hadir dalam banyak redaksi nih. Rabbighfirli itu istighfar. Kalau kita mengistighfari orang lain, Allahumma gfirlahu, berarti kita minta ampun untuk dia laki-laki. Hidup atau mati nih? Hidup atau mati. Jangan berpikir bahwa itu hanya untuk orang mati saja.
Allahumma gfir laha berarti dia perempuan. Ya Allah ampuni dia perempuan. Baik yang mati maupun yang hidup. Sini katakan istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kepada Allah. Sebagaimana sudah saya sampaikan, baiknya memang kita menggabungkan doa ini, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Karena astaghfirullah berarti kita minta apa kemarin? Tolabul maghfirah, yaitu dua hal, minta siter dan wiqayah, tutup dan pelindung. Sementara wa atubu ilaihi berarti kita sedang minta tobat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan atubu ilaihi itu hanya untuk diri sendiri. Kalau astagfirullah bisa untuk orang lain. Jadi ada sesepuhan datang ke saya setelah mendengar itu, saya redaksinya harus bagaimana? Ya kalau mau bagus astagfirullah wa atubu ilaihi. Atau misalnya jenengan mau istighfar saja, di antara istighfar terbagus adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya itu. Jadi masing-masing bisa digunakan. Nah itu Bapak Ibu pengalaman saya tentang sakit. Makanya saya katakan sungguh bersyukur kalau kita diberi sehat karena ini bekal luar biasa demi Allah. Kalau lagi sakit itu ya, apalagi terkait dengan saluran kencing itu sakitnya itu luar biasa orang Cilacap bilang nguling-nguling sakitnya itu wah banget. Alhamdulillah sekarang sudah dilonggarkan oleh Allah. Demikian saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jenengan yang hadir dengan wasilah jenengan duduk di majelis semuanya diberi kesehatan insya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu Sedaya, saya kemarin ada yang kelewat satu tentang fikih sholat sebelum kita membahas yang sunnah, yaitu tentang bangkit dari rokaat 1 ke rokaat 2. Sepertinya itu belum saya bahas, di catatan saya kayaknya kelewat itu. Bangkit dari rokaat 1 ke rokaat 2. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bangkit dengan bertumpu di kaki, tapi riwayat ini lemah. Dan ini memang menyulitkan kita. Kalau jenengan bangkit dari rokaat 1 ke rokaat kedua dengan kaki, berarti jenengan tidak bertumpu dengan tangan. Susah nggak itu? Susah. Tapi itu ada riwayatnya. Tapi lemah. Ada perawi yang disoal tentang sikohnya. Maka saya mengambil yang bertumpu pada kedua tangan. Bertumpu kepada dua tangan. Jadi prosesnya adalah jenengan membaca takbir intikal. Kapan takbir intikal diucapkan? Kalau jenengan memilih yang tanpa duduk istirahat, sebagaimana sudah kita pelajari, berarti jenengan takbir intikal sejak naik dari sujud, Allahu Akbar. Dan biasanya imam begini, imam biasanya langsung imam. Tapi makmum biasanya duduk istirahat. Dan itu nggak apa-apa. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, jikalau imam melaksanakan langsung naik tanpa duduk istirahat, sementara makmum duduk istirahat, tidak masalah. Dan itu biasanya lazimnya memang begitu. Nah, ketika jenengan naik ke rakaat kedua dengan memilih duduk istirahat dulu, maka takbir intikalnya setelah duduk istirahat. Jenengan bangun dari sujud, diam. Kemudian duduk baru Allahu Akbar. Paham sampai di sini ya? Apa hukumnya takbir intikal? Di mazhab Syafi'i ini adalah sunnah. Kalau tidak lurus sunnah yang ditekan. Sedangkan di mazhab Hambali atau secara umum yang saya pelajari itu dihukumi wajib. Sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya. Definisi wajib kalau ditinggal sengaja batal. Kalau tidak sengaja sujud sahwi. Dan takbir intikal masuk di dalam wajib itu. Maka kalau jenengan meyakini bahwa takbir intikal hukumnya wajib, jangan sengaja-sengaja buat takbir intikal, karena bisa berpotensi batal. Walaupun sekali lagi kita menghormati pendapat yang itu adalah sunnah. Yang penting kita itu ibadah tahu bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih itu saja, tanpa kita menyalah-nyalahkan yang lain. Kemudian cara bangkit yang benar insya Allah yang paling kuat pendapatnya adalah bertumpu kepada dua tangan, dan ini pendapat umum di mazhab Malik dan mazhab Syafi'i juga. Mazhab Malik dan mazhab Syafi'i memilih pendapat ini secara umum. Dan ini didukung oleh dalil dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi dengan tahu Ibnu Umar
Kalau terkait dengan sholat kok riwayat Ibnu Umar itu mantep. Kenapa? Dialah orang yang paling dikenal, paling ittiba sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mendapatkan keterangan dari orang yang paling persis itu kan kita bahagia. Gini Bang. Bagaimana tidak? Bayangkan dia bepergian, tiba-tiba dia duduk di bawah pohon. Ditanya sama sahabatnya, kenapa kamu tiba-tiba duduk di situ? Dulu Rasulullah lewat jalan ini berteduh di sini. Maka meskipun saya sekarang nggak panas, saya tetap berteduh. Saking pengen pasnya dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika dia lewat, tiba-tiba begini, gitu. Kenapa engkau begini? Nggak ada apa-apa. Dulu di sini ada batang pohon. Rasulullah lewat sini dulu begini. Maka sekarang saya begitu. Bayangin, saking ittibanya beliau. Beliau adalah anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini bagus Bapak Ibu sedoyo. Kalau kita memang mampu melakukan itu bagus. Karena apa? Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Quran surah Ali Imran ayat ke-31. "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan jikalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah. Ikuti saya. Jadi memang ini menjadi prasyarat sempurnanya seorang muslim. Kita tahu muslim artinya berserah diri. Berserah diri artinya siap diatur. Makanya katakan kita akan dicintai oleh Allah jikalau kita sangat tepat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan belajar kita menjadi seperti itu insya Allah. Beliau menyampaikan hadis Ibnu Umar ini, ra'aitu Rasulullah SAW. Adapun saya melihat Nabi Muhammad SAW ya'jinu fi sholati. Ya'jinu itu orang sering mengatakan kal ajin. Ya'jin itu ya ain jin nun. Itu artinya saya melihat Rasulullah melakukan ajin atau bertumbuh dengan tangan ketika sholat. Ajin itu seperti orang lagi bikin adonan loh ibu-ibu. Kan begini namanya bikin adonan. Gitu toh? Remes-remes gini atau kalau orang Arab begini nih. Makanya jenengan mungkin melihat orang bangkit dari sujud begini. Ini juga diambil dari riwayat ini, yaitu kal ajin. Al ajinu, yaitu artinya sebenarnya bertumpu kepada tangan, telapak tangan. Hanya al ajinu itu dalam bahasa Arab artinya tukang ngadon ini. Tukang ngadon kayak untuk bikin roti begitu itu. Nah, bagaimana cara kita bangkit? Boleh begini, boleh begini. Bahkan sebagian ulama mengatakan begini pun boleh. Begini pun boleh. Jadi jangan disoal. Kalau jangan ada orang bangun gitu, koyok sambil olahraga, terserah dia, nggak masalah. Tetapi yang secara umum al-ajinu itu umumnya ya begini dan begini. Mungkin yang begini karena ngadon kan sangat mawon seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Riwayat lain, keterangan ulama tabi'in Al-Asraq bin Qais dikatakan ra'aitu Abdullah bin Umar. Tadi Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah, melihat Rasulullah. Sekarang seorang tabi'in melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Paham ya? Karena beliaunya sahabat, bapaknya sahabat, maka dua-duanya diridhoi oleh Allah. Ra'aitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jinu fis sholati ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Saya melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melakukan ajin, al-ajinu tadi ketika sholat, bertumpu dengan kedua tangannya ketika hendak berdiri. Ini yang menjadi dalil mengapa lebih kuat bertumpu dengan tangan dibandingkan dengan kaki. Walaupun sekali lagi kita menghormati kalau ada yang meyakini dengan kaki, itu juga ada dalilnya di dalam riwayat lain. Tapi lemah karena ada satu perawi yang disoal. Jadi kalau jenengan melihat hadis itu, kan ada perawi nih, satu saja perawinya itu sedikit bermasalah. Contoh misalnya, jujur sih, soduk tetapi hafalannya kurang bagus, itu disoal ini. Makanya jenengan jangan sampai kena subhat orang liberal. Allah itu ditulis tahun berapa memang itu yang namanya hadis itu. Jaraknya dari Nabi Muhammad SAW sudah jauh. Opo yo bener. Nah itu.
Padahal jenengan lihat cara menentukan hadis sahih itu sithik wae hafalan waktu muda bagus, waktu tua kurang bagus. Ini disoal Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang begitu nggih, masih muda bagus hafalannya. Nih bareng tua ke lalian. Lah ini hadis ini kapan diambil dari beliau? Waktu masih muda atau waktu masih tua? Atau sudah tua maksudnya? Itu disoal Bapak Ibu. Ya, makanya kalau kita membaca riwayat hadis seperti itu, kita itu tiba-tiba lebih tentrem. Oh, yang ini berarti lebih kuat, yang ini agak kurang kuat. Kita pahami itu. Kemudian para ulama menyebut yang dimaksud gerakan al-ajn adalah gerakan seperti orang mengaduk adonan. Ini keterangannya tadi, dengan kedua tangannya, sehingga kondisi kedua telapak tangannya ketika dijadikan tumpuan untuk bangkit bisa dengan dua cara, yaitu mengepal atau dibuka. Insya Allah boleh saya praktekkan, paham ya? Mengepal atau dibuka. Kedua cara ini dibenarkan. Jadi kalau jenengan nanti lihat sampingnya jenengan pakai begini, ya nggak apa-apa, memang itu juga ada dalilnya. Tapi jangan sampai yang begini menyalahkan yang begini, atau yang begini menyalahkan begini, itu yang keliru itu. Makanya Bapak Ibu sedaya, saya sampaikan di dalam hadis Arba'in nomor 6 tentang ad-dinu an-nasihah, nomor 7 ad-dinu an-nasihah. Yang namanya agama itu Bapak Ibu nasihat. Kemarin saya menyampaikan bahwa agama terkumpul dalam 3 hadis, sudah saya sampaikan. Ini salah satu juga dikatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jangan mungkin berpikir ini nasihat bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Ini nasihat bahasa Arab, berbeda dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kalau nasihat dalam bahasa Indonesia apa? Memberi saran. Ini Bang G. Ini Bang G. Memberikan nasihat berarti dengan memberikan masukan-masukan, memberikan saran. Jadi ditanyakan ad-dinu an-nasihah. Sahabat bertanya, liman? Untuk siapa? Dijawab oleh Rasulullah, lillah, untuk Allah. Masa ia memberi saran kepada Allah? Yang kedua, li kitabihi, untuk kitabnya. Kemudian rasulihi, untuk rasulnya. Kemudian untuk aimatal muslimin, aimatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Dan ammah, orang umum, secara umum. Lihat, jangan lihat ya. Bagaimana sahabat ketika mendapatkan satu informasi, ingin tahunya itu loh Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, ad-dinu an-nasihat. Yang namanya agama itu nasihat. Langsung liman. Sahabat langsung nanya, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk siapa? Seharusnya kita begitu Bapak Ibu. Jadi kan ketika tentang agama itu segera ingin tahu, dan demikian yang diajarkan oleh para sahabat. Liman, untuk siapa? Yaitu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslim, dan untuk orang umum. Nah Bapak Ibu sedaya, saya ingin mengambil faedah ini terkait dengan pembelajaran kita. Makanya saya bilang kita belajar fikih itu tidak hanya melulu belajar fikih, karena sebenarnya fikih itu menjadi luwes kalau kita gabungan dengan banyak ilmu. Kadang-kadang fikih kesannya jadi kaku banget, hanya perintah saja kesannya kan. Sebenarnya di balik itu banyak sekali hal yang bisa kita ambil. Di hadis ke-7 ad-dinu an-nasihah, nasihat dalam bahasa Arab itu artinya kholasoh, al-khulus, ikhlas, murni. Atau dalam satu riwayat dikatakan al-hiyatoh, menjahit. Arti dari an-nasihat. Nah, bagaimana yang namanya nasihat yang terkait dengan hadis ini? Maksudnya adalah iradatul khair lil mansohlahu, yaitu ingin yang terbaik untuk yang mendapat nasihat. Ingin yang terbaik untuk yang mendapatkan nasihat. Berarti Bapak Ibu sekarang, kalau nasihat ini untuk Allah, berarti bagaimana? Ingin yang terbaik untuk yang mendapat nasihat. Apa Bapak Ibu? Berarti kita memenuhi haknya Allah secara sempurna. Contoh, saya ingin Pak Gito mendapatkan yang terbaik, maka saya pasti akan berbuat yang terbaik untuk Pak Gito, baik lingkungannya, secara pribadi dirinya, begitu. Jadi konsentrasi kita adalah bagaimana ini menjadi bahagia, ini menjadi baik, ini terpenuhi haknya. Itu nasihat dalam bahasa Arab. Berbeda kan dengan bukan seperti itu. Kita berbuat supaya dia mendapat yang terbaik. Pahami Bapak Ibu?
Itu nasihat. Makanya dikatakan ad-dinu an-nasihat. Dan itu pakai alif lam dua-duanya. Menunjukkan khusus ketemu khusus. Biasanya khusus ketemu umum. Ini ad-dinu an-nasihat, khusus ketemu khusus. Menunjukkan memang ini khusus. Nah, bagaimana dengan nasihat kepada Allah? Maksudnya kita melaksanakan betul haknya Allah agar Allah itu mendapat terbaik dari perbuatan kita, yaitu kita menyembahnya total dengan baik, kita taat kepadanya. Itu maksudnya. Bayangkan kalimat ad-dinu an-nasihat itu semisal dengan al-haju arafah. Haji itu arafah. Yang lain kan banyak selain arafah. Ini apa? Tapi Rasul menyebutkan al-hajju arafah. Haji itu ya arafah. Intinya haji ya arafah. Berarti bagian yang terpenting. Atau ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Ibadah yang lain itu banyak. Doa, zikir, sholat dan sebagainya itu banyak. Tapi Rasul menyebutkan ad-du'a muhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Berarti hampir seluruh ibadah-ibadah yang lain intinya ya doa. Termasuk sholat kita. Nah di sini kan ad-dinu, agama itu adalah an-nasihat. Jadi kita ingin yang terbaik untuk orang yang mansohlahu, yang mendapatkan nasihat itu. Nah sekarang praktiknya dengan yang tadi, kita melihat ada orang begini, ada orang begini, ada orang berbeda dengan kita tuh nggak perlu sampai level kok kemudian tidak membuat dia bahagia, nyalah kayak itu. Kita ingin dia yang terbaik. Kita hanya memberitahukan, oh berarti bapaknya pakai ini, bagus. Kita hanya menyampaikan hal yang kurang pas ketika ada kekeliruan. Makanya apalagi fikih itu sangat luas. Karena dulu waktu awal-awal belajar ada yang begini menyalahkan begini. Oh nek ini berarti isi berarti isi NU. Subhanallah. Atau Muhammadiyah gitu. Yang kayak gini sudah Salafi misalnya. Nah, itu kan keliru. Keliru. Jadi ingat bahwa ad-dinu an-nasihat. Jadi kuncinya di dalam agama itu yaitu ingin yang terbaik untuk yang mendapatkan nasihat. Berarti kalau untuk orang ammah, orang umum, ya kita ingin saudara-saudara kita masuk surga, bahagia di dunia. Sebagaimana kita sebutkan bahwa tidaklah dikatakan sempurna seorang muslim kecuali dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini kan teorinya berat banget, mencintai saudara muslim yang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Tapi itu betul. Kalau jangan bisa praktek itu ya sempurna, masya Allah. Meskipun itu berat, apa ya iso toh? Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita. Susah banget toh itu. Tetapi itu disebutkan di dalam hadis. Kemudian demikian juga nasihat untuk kita nasihat untuk kita berarti kita memperlakukan agar Al-Quran mendapatkan yang terbaik, membacanya, memahaminya, kemudian melaksanakan hukum-hukumnya. Itu berarti dengan sedang memberikan nasihat kepada Al-Quran. Bagaimana kepada Rasulullah sama, membenarkan kabar yang dibawa, menjauhi apa yang dilarang. Sebagaimana kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata-kata syahadat yang kedua, syahadat Rasul itu menunjukkan 4 konsekuensi. Di antaranya sudah begitu berarti yuk membenarkan apa yang dibawa. Jangan kalau mendapatkan informasi yang betul tentang Rasulullah kemudian kita tawar-tawar, masa iya sih, masa sih pakai jenggot sih, ketua elemen ini kan keliru ini, ya kan? Padahal konsekuensinya adalah kita membenarkan apa yang dibawa. Di antaranya adalah sunnah jenggot misalnya. Saya kalau boleh memilihnya nggak tumbuh Bapak Ibu, karena di Indonesia tuh jenggot rodo medeni. Kalau boleh memilih ya, memilih nggak tumbuh aja lah. Jadinya ketok normal-normal baik. Beberapa ustadz juga yang sudah khibar banyak nggak tumbuh. Ustadz Firanda itu nggak tumbuh, Ustadz Romlan itu nggak tumbuh. Jadi Indonesia itu kadang-kadang melihat itu, alah wong jenggotan, celananya congklang jenggotan, mekai. Nah ini kan masalah Bapak Ibu. Padahal itu sunnah. Itu ucapan dari wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Konsekuensinya membenarkan apa yang dibawa. Jadi kita tawar-tawar bagaimana. Kemudian Bapak Ibu, di dalam pembahasan ad-dinu an-nasihat ini terkait dengan fikih yang kita pelajari, bahwa ini penting banget. Ini penting banget. Para ulama menyebut nasihat itu akan sampai sebagaimana sifatnya ilmu. Ini penting Bapak Ibu. Jangan perhatikan betul. Jangan bisa sampaikan ke teman-teman, ke teman sejawat, atau ke anak-anak panjenengan.
bahwa an-nasihat yang merupakan intisarinya agama itu sifatnya seperti ilmu, dan ilmu itu para ulama menyebut sifatnya seperti air. Ini berulang kali disampaikan oleh para ulama. Jadi kan tahu nggih, air itu musuh tempat yang tinggi. Gini Bang nggih. Air itu musuhnya tempat yang tinggi, karena begitu tinggi dia tinggalin kan, menuju ke yang di bawah. Betul itu. Nggih. Air itu musuhnya tempat yang tinggi. Ilmu, nasihat itu identik dengan air. Air itu hanya akan bisa memenuhi orang-orang yang tidak punya sifat tinggi, Bapak Ibu. Dan ini menjadi problem, kadang-kadang jadi jebakan setan yang sangat efektif untuk orang-orang yang sudah terlanjur tinggi. Ya, dia profesor di satu bidang, profesor di bidang fisika atau kimia misalnya. Ketika dia kemudian mau duduk di majelis, kalau bukan dirahmati Allah, malu dia. Malu Bapak Ibu. Padahal nggak ada urusan, yang namanya ilmu itu akan selalu mendatangi orang-orang yang mau merendahkan dirinya. Memang sifat dasarnya ilmu seperti itu, dan nasihat begitu Bapak Ibu. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan betul, memang kita tuh harus merendahkan diri kita, meletakkan diri kita, dan ini penting Bapak Ibu. Sekali lagi, justru kadang-kadang kedudukan, kekayaan, jabatan kadang-kadang justru menghambat kita punya ilmu. Para ulama menyebut terkait dengan ini ada dua hal yang sangat menghambat untuk orang duduk di majelis. Yang pertama adalah mustahin. Ini masih pembahasan ad-dinu an-nasihat. Mustahin itu adalah orang yang sangat pemalu. Arab minggu izin bareng-bareng karo konsone. Izin bisa karena banyak hal. Izin karena mungkin bisa jadi karena kedudukannya tinggi. Maksud aku karo wong umum lingkuh ning kono. Hal seperti itu sangat menghambat. Ini namanya mustahin. Yang kedua adalah mustakbir, orang yang sombong, naudzubillah. Ini yang sering saya katakan, kadang-kadang kepandaian, kedudukan menjebak seseorang tidak sadar, kan bahaya banget itu. Makanya saya katakan panjenengan yang insya Allah orang-orang dengan pendidikan yang bagus masih mau duduk seperti ini, demi Allah itu tuh rahmat dari Allah luar biasa. Enggak banyak orang mau begitu, enggak banyak. Saya tuh ceramah seperti itu udah lama. Dari ada jamaah yang tadinya subhanallah enggak mau, pokoknya enggak mau belajar, sampai sekarang masya Allah enggak pernah ninggalin. Mungkin jenengan kenal Pak yang di Soro Sultan, itu dulunya susah banget suruh belajar itu. Jadi kalau belajar itu yo isinya cuma susah lah intinya. Ya, tapi masya Allah sekarang setiap malam Rabu, tadi malam saya di sana, itu selalu berangkat beliau, meskipun kadang-kadang udah ngantuk, 70 tahun lewat itu. Kadang-kadang saya tanya, Pak, jenengan atahiyatnya pakai mana Pak? Kaget. Ya, insya Allah. Jadi beliau sadar dengan ini, tentang bahwa iya, an-nasihat itu secara tabi'i akan mendatangi orang yang mau merendahkan dirinya, dan ini disebutkan oleh Allah bahwa orang-orang seperti itu orang-orang yang dirahmati. Kalau nggak dirahmati susah Bapak Ibu, susah. Sebagaimana Quran mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dia dikatakan kaya raya dari mana? Ya karena ilmu-ilmu saya, karena pinter-pinternya saya, karena saya ahli ekonomi, pantas saya kaya raya. Nah, ini yang membuat dia jadi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama utituhu ala ilmin indi. Sebab karena banyaknya harta itu karena saya punya ilmu. Subhanallah. Ini saya katakan jebakan. Mau sekali lagi, ad-dinu an-nasihat. Ingat-ingat bahwa din itu intisarinya nasihat. Nasihat secara asal akan mendatangi orang-orang yang mau merendahkan dirinya. Maka sungguh berkah dari Allah jangan mau duduk seperti ini Bapak Ibu. Bukan hal yang kecil, bukan hal yang kecil. Mungkin jenengan bisa baca di YouTube, tapi kalau jenengan kata kuncinya untuk nyari aja susah, nggak ngerti ya, terus gimana? Jenengan akan masuk kok video-video yang terlalu banyak, nggak tahu kemana arahnya. Yang namanya YouTube kan pasif, jenengan akan mendapatkan informasi sebagaimana yang jenengan ketikkan kan. Dan ini yang diketik apa orang ngerti ya, terus gimana? Makanya duduk seperti ini tetap menjadi penting. Itu hadis arba'in nomor 7. Bapak Ibu sedaya, saya ingin jenengan tuh yo namanya hadis arba'in itu yo kenal betul. Kenal betul, jangan sampai nggak kenal, karena 42 hadis ini adalah 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi sebagai intisari agama. Kemudian Bapak Ibu, yang dimaksud gerakan al-ajn tadi sudah paham insya Allah nggih. Nah, sekarang kapan bacaan takbir intikal jenengan ucapkan? Kapan Bapak Ibu?
Apakah mulai dari ngangkat sujud Allahu Akbar, atau dengan berdiri Allahu Akbar? Yang mana Bapak Ibu? Betul, yang berbarengan. Tapi jangan kaget kalau jenengan mengangkat dari sujud Allahu Akbar, berarti agak panjang. Ini apa nggih? Ini ada yang menyoal. Ini saya katakan ada pendapat yang menyoal bahwa ucapan Allahu Akbar matnya tidak boleh, mat tahu nggih? Panjang pendek, hukum panjang pendek. Tidak boleh lebih dari 7 alif. Tapi ini panjang banget gitu, 7 alif. Berarti 14 ketukan. Ini sebagian disoal oleh ulama tertentu. Jadi ulama tertentu menyalahkan kalau ada imam bacanya Allahu Akbar, padahal imam maksudnya gerakan ini supaya mengingat zikirnya terus, yaitu zikir takbir. Tapi sekali lagi ini ada yang menyoal. Nah, tetapi ini pentingnya kita membaca referensi yang banyak. Di pendapat yang lain, di Bulughul Maram, kita Bulughul Maram justru menekankan seperti itu, bahwa dari sujud sampai naik panjang berarti. Nah, sekarang bagaimana kita menjamak pendapat ini? Berarti kalau kita ingin dua-duanya terpakai, ya boleh panjang, ning yo jangan lewat 7 alif. Ojo Allahu Akbar, ini ya agak-agak berlebihan. Kadang-kadang kan kalau di masjid-masjid besar, karena untuk supaya jamaah lebih mantap dengar sampai ke belakang, biasanya begitu atau dibilali Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Kalau di Masjidil Haram ini bang, ada penerusnya. Makanya sebenarnya itu menjamak pendapat bahwa satu sisi justru dari awal sampai akhir, satu sisi jangan lewat 7 alif. Maka saya biasanya bangkit dulu sedikit, ketika saya mulai ke atas baru Allahu Akbar. Nah, itu menjamak pendapat, lebih tentrem karena dua-dua dalil masuk. Jadi cara mengambil hukum ada beberapa cara Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan. Ada yang menjamak, yaitu menggabungkan seluruh dalil. Kalau mungkin dilaksanakan bersamaan, bagus. Di Majelis Tarjih Muhammadiyah biasanya menggunakan yang terkuat yang mana. Makanya mungkin sebagian saudara Muhammadiyah mungkin ngambil yang Allahu Akbar, mungkin, saya tidak tahu. Jadi kalau saya mengambil pendapat, ya dua-duanya dipakai. Apalagi kalau jadi imam cuma Allahu Akbar, kadang-kadang kurang mantap Bapak Ibu. Kalau dengan sendiri mungkin tidak masalah. Jadi dua pendapat itu hadir ada. Kemudian langsung membaca ta'awud dan basmalah sir dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Satu pendapat. Saya mengambil pendapat ini. Jadi saya membaca ta'awud di setiap rakaat. Sir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sambil juga menghormati pendapat yang tanpa ta'awud. Saya mengambil pendapat yang pakai ta'awud di setiap rakaat. Tapi kalau jenengan termasuk yang enggak, saya enggak Ustaz, silakan. Itu pun ada dalilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan ini, terkait dengan ta'awud ini, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza nahadha min raq'ati tsaniyati, maka Rasulullah menyebut membaca istahtahal bi alhamdulillahirabbil alamin walam yakut. Nah, kata-kata walam yakut ini, walam yakut artinya tidak diam. Berarti di sini para ulama menyimpulkan begitu naik, Rasulullah tidak lagi membaca iftitah. Di rakaat pertama kita baca iftitah, di rakaat kedua kita langsung baca ta'awud dan basmalah sir. Untuk sebagian pendapat di mazhab Syafi'i tetap jahar bismillahnya. Saya kalau di Cilacap ngimam, bismillahnya jahar Bapak Ibu. Karena kalau enggak jahar ora sah salatnya saya. Makanya karena keluarga besar saya di sana satunya memang pengurus NU banget, yang di keluarga Bude, padahal masjidnya bareng. Ya saya kalau ngimam menyesuaikan. Bagaimana kalau kunut subuh?
saya persilahkan yang lain. Walaupun kalau saya dipaksa imam ya saya terpaksa nggak kunut gitu. Ya jenengan kalau milih saya berarti ya jenengan nggak kunut, jenengan sujud sahwi ya terserah gitu. Ya, makanya saya biasanya saya persilahkan kalau untuk subuh monggo jenengan aja yang di depan gitu, jangan saya gitu. Tapi kadang-kadang ya itu kalau kita tamu kan jarang-jarang pulang ya tetap dipaksa ke depan. Bagaimana jika kalau kita praktek kunut? Saya pernah juga praktek. Saking tidak enaknya karena waktu itu banyak banget keluarga besar, saya bacakan kunut nazilah. Gitu. Ya, jadi kunutnya kunut nazilah. Kunut nazilah sunnah Bapak Ibu. Ya apalagi sekarang Rembang lagi kena soal, Palestina lagi kena soal, ya kunut nazilah saja. Jadi itu namanya menjamak. Paham Bapak Ibu? Tetap entuk kunut, wong yo seneng. Saya yo tetap pakai sunnah kunut nazilah maksudnya. Itu kan solusi Bapak Ibu. Ini dalam ibadah itu kalau bisa begitu itu, jangan cari soal, jangan cari soal. Nah di sini katakan kata-kata maksud walam yakut tidak diam adalah tidak membaca doa iftitah di rakaat kedua, namun beliau tetap membaca ta'awudz dan basmalah secara sir. Kesalahan ketika bangkit, Bapak Ibu. Satu, tidak membaca takbir intikal. Sekali lagi ini kita sepakati hukumnya wajib. Kalau jenengan belajar dengan saya dan kebetulan saya pakai itu, tapi kalau jenengan pakai yang lain silahkan. Kemudian konsekuensi atas wajib ditinggal sengaja batal. Orang aku sengaja orang takbir intikal langsung meneng bae. Nah, itu jenengan batal kalau menurut mazhab Hambali. Kemudian membaca takbir intikal terlalu panjang yang tadi saya sebutkan, yaitu lebih dari 7 alif. Kemudian berdiri dengan bertumpu pada lutut atau tidak sesuai sunnah dari Ibnu Umar yang tadi itu. Jadi jenengan begini loh Pak, maksudnya kayak gini nih. Nah, itu maksudnya tidak bertumpu pada tangan atau jenengan begini nih, paham ya? Ini riwayatnya ada Bapak Ibu, tetapi lemah. Yang lebih kuat ini gini, misalnya begini, itu lebih kuat dan saya kira lebih aman itu kalau untuk sesepuan. Gini apa bagi? Kalau untuk sesepuan langsung bisa jengkang itu nanti. Gini apa nggih? Bertumpu kepada lutut berat ya Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan mampu itu pun ada dalilnya, jangan disoal. Kemudian ini bahaya, mendahului imam karena tidak sabar. Ini mendahului imam karena tidak sabar, ini nggak boleh, bisa batal Bapak Ibu. Makanya jangan pastikan, kecuali keringanan jenengan di belakang sendiri orang weruh imam, nah, itu cerita lain. Jadi kalau jenengan dekat dengan imam dan tahu kebiasaan imam ini takbirnya kapan toh? Kan kadang-kadang ada yang belum naik sudah takbir. Allahu Akbar, wah ini kita bisa mendahului ini. Nah, makanya jangan harus tahu kebiasaan imam. Karena persoalan bangkit dari sujud itu diantaranya adalah persoalan mendahului imam. Sekali lagi, boleh panjang dengan panjang yang maksimal 7 alif. Kemudian Imam Nawawi menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir ketika turun sujud, kemudian bertakbir lagi ketika bangkit. Ini sebagai tambahan dalil takbir intikal. Ini menunjukkan bahwa takbir itu mengiringi gerakan tersebut dan dilakukan sepanjang gerakan perpindahan itu. Nah ini penguat untuk yang panjang tadi maksudnya. Pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berarti dari awal sampai akhir. Ini itu tadi. Kalau kepanjangan banget juga di soal. Maka ambil tengah-tengah. Jadi gini Bapak Ibu. Pendapat Imam Al-Imrani Al-Yamani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan disunahkan memulai takbir ketika akan turun sujud sampai akhir, batas akhirnya adalah ketika sujud sampai, berarti sebaliknya begitu. Diberi alasan karena turun sujud adalah perbuatan fi'il, yaitu perbuatan dalam sholat, maka disunahkan untuk memanjangkan takbir agar tidak lepas zikirnya sebagaimana dalam perbuatan sholat yang lain. Jangan tahu nggih, sholat dari awal sampai akhir kan zikir kepada Allah, ya kan? Allahu Akbar, jangan iftitah, kemudian jangan ta'awudz, kemudian jenengan bismillah, kemudian jenengan al-fatihah. Maksudnya jangan sampai ada fiil atau gerakan
pekerjaan yang di situ lepas dikir. Makanya pendapat dari Al Imron ini ya udah begini langsung berbunyi dari awal sampai akhirnya. Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan berdasarkan hadis ini Imam Ar-Rafi'i menjadikannya dalil bahwa takbir dilakukan ketika duduk istirahat, bangkit dari sujud, tidak membaca takbir, kemudian mulai takbir dari posisi duduk dan dipanjangkan sampai berdiri. Tadi yang saya sebutkan. Nek jenengan memilih ada duduk istirahat, maka takbir intikal dimulai dari duduk istirahat. Jangan 2 kali maksudnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan begitu maksudnya. Jangan-jangan nanti double jenengan. Ini pentingnya belajar. Kemudian penguat lagi salah satu hadis tentang al-ajin adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi sholati wa du'a yadahi 'alal ardi kama yad'ul ajinu Rasulullah berdiri dengan sebagaimana al-ajin itu. Berarti Rasulullah begini dan begini. Jadi sekali lagi ini jangan disoal. Nah, itu terkait dengan bangkit dari rakaat ke-1 ke rakaat kedua atau rakaatnya nggak ada at-tahiyatnya. Penutup, insya Allah saya sampaikan lagi satu hadis lagi untuk pengayaan buat jenengan. Tolong nanti jenengan di rumah, seperti kitab ini nggak dibaca-baca lupa akhirnya. Itu jenengan di rumah kalau bisa dibaca. Tadi hadis arba'in ke-7, kemudian hadis arba'in ke-6 nanti jenengan di rumah dibaca, karena sebagaimana saya sampaikan hadis arba'in ke-6 adalah sepertiga dari agama kita. Jadi jenengan belajar fikih seperti ini untuk penguatnya belajar hadis Bapak Ibu. Karena dikatakan di dalam hadis itu adalah innal halala bayyinun. Jenengan pernah dengar ini Bapak Ibu? Jenengan pernah enggak dengar kata-kata apa namanya? Bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jikalau baik maka baik seluruhnya, jikalau buruk maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalbi. Pernah dengar gitu nggih? Sering nggih, sering. Hadis ini itu bersambung dengan hadis ini yang ke-6 ini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu bukan hadis yang berdiri sendiri. Makanya jenengan memahami ini itu penting banget. Bahwa yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada urusan yang samar-samar. Samar-samar bagi siapa Bapak Ibu? Bagi yang belum tahu. Bagi yang belum belajar maksudnya. Bagi sebagian orang halal haram jelas, tapi bagi sebagian orang yang lain tidak. Ini bisa untuk menjawab soal banyak Bapak Ibu. Rasulullah menyebutkan ini penting, ini kaidah ini penting. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu, berarti banyak pula orang yang tahu. Famanittaqo subahat, barang siapa yang menjaga dari subhat, faqad istabra lidinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Jelas nggih? Waman waqa'a fis subhat, barang siapa yang masuk ke subhat, waqa'a fil haram, maka dia sudah masuk ke yang haram. Sebagaimana saya sampaikan, lah jarene samar-samar, urung cethok. Kok nek mlebu sing yang samar-samar kok dadi haram? Karena sebagian yang samar-samar itu haram. Paham Bapak Ibu? Nah, ini kaidah ini penting. Kita tahu nih, di Indonesia itu banyak sekali ibadah-ibadah yang menjadi bahan pertengkaran di masyarakat. Ini faktanya begitu. Ada yang menyoal maulid Nabi, ada yang membolehkan maulid Nabi, ya enggak? Dan ini setiap kali ada perayaan ini jadi soal ini. Di Facebook rame, di YouTube rame, di cerita-cerita lingkungan rame. Apalagi di sini mungkin Jogja sudah lazim. Orang mulutan dianggap ora bener agamanya. Ya, tempat saya, nggih Pak nggih, dengan yang pernah hidup di sana itu ya, setengah wajib. Atau ibadah-ibadah yang lain. Dan yang lain. Nah, Bapak Ibu sedaya. Kalau kita melihat hadis ini, sebenarnya dengan bisa ceritakan ke banyak orang. Buat kita orang awam, Bapak Ibu, buat kita orang awam, sing kadang-kadang ya, antara yang halal dan haram, mana sunnah mana bid'ah, ya urung patio jelas. Ya. Maka jenengan lihat, kalau sebuah ibadah
kok ada yang membolehkan, ada yang tidak, dan ini soalnya muktabar, menjadi perdebatan yang panjang. Bagaimana sikap kita dari hadis ini? Waman waqa'a fi subhat waqa'a fil harami. Barang siapa yang masuk ke subhat, maka bisa masuk ke yang haram. Barang siapa yang menjaga dirinya dari subhat, maka dia telah menjaga dirinya dan agamanya. Maksud saya begini Bapak Ibu, ini kemarin saya jadikan solusi untuk ibu moro sepuh saya. Kalau ada sesuatu yang masih disoal oleh para ulama, yakin demi Allah lebih aman ditinggalin Bapak Ibu, lebih aman ditinggalin, karena yang jelas-jelas sepakat aja masih banyak banget. Contoh witir, semua ulama sepakat ojo ditinggal. Rasulullah nggak pernah ninggal witir. Sholat duha, bahkan Rasulullah lagi safar pun tetap sholat duha. Qobliyah subuh, Rasulullah sedang safar saja qobliyah subuh. Itu kan jelas, tidak ada disoal. Yang seperti itu loh yang konsentrasi maksudnya. Paham Bapak Ibu? Jadi kita menyikapinya itu mudah, dan ini ditutup. Nah di sini ditutup dengan bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza soluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Ini persoalan hati Bapak Ibu. Persoalan ketentraman hati jenengan. Kalau misalnya bermasyarakat kadang-kadang kan nggak enak hati, ya nggak? Ya nggak, jenengan diundang kegiatan yang masih disoal. Arep ora mangkat yo piye? Mangkat kok yo piye? Ya ngalamin nggak kayak gitu? Makanya di Jogja itu Muhammadiyah yang paling banyak tahlilannya Jogja. Ya enggak? Di Jogja itu Muhammadiyah tetap tahlilan. Ya enggak? Kebanyakan begitu. Kalau di Cilacap enggak. NU tahlilan, Muhammadiyah ora tahlilan. Itu pisahnya jelas gitu. Di Jogja saya lihat enggak begitu. Di tempat saya tinggal tokoh Muhammadiyah juga masih tahlilan. Ini yang saya katakan kita di wilayah itu Bapak Ibu. Jadi tolong yang seperti itu jangan jadi pertengkaran. Menyikapinya masing-masing maksudnya. Jangan kemudian dikatakan wis guys ahli bid'ah kan neraka jahanam, jangan gitu maksudnya. Karena saya lagi ini disampaikan Bapak Ibu. Hadis seperti ini disampaikan. Nek kira-kira isi disoal oleh para ulama aman ditinggal Bapak Ibu. Lebih aman. Jenengan ngejar yang sudah jelas sunnahnya. Ini jadi sampai ke sini Bapak Ibu, karena ya belajar fikih itu harus begitu. Karena belajar fikih itu luas. Belajar fikih itu bukan hanya persoalan jenengan mengangkat tangan, tapi ada hal-hal yang dibalik itu. Sebagaimana saya sampaikan bahwa kita belajar sholat itu ingat-ingat Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi itu targetnya. Maka produk orang sholat yang harus bagus di masyarakat, tidak bisa tidak, walaupun jangan sampai nabrak-nabrak yang jadi soal. Maka sikapnya tadi itu. Nah mungkin itu Bapak Ibu yang disampaikan pagi ini. Untuk yang pertanyaan ini dengan Mas belum saya perdalam kemarin sama pertanyaannya dengan Pak tentang masalah mengulang-ulang rukun sholat. Nanti insya Allah saya bacakan di pertemuan berikutnya, karena itu memang agak-agak rigid, butuh keterangan lebih banyak. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pagi ini, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan sama-sama sehat Bapak Ibu. Dengan sehat, saya juga sehat, karena ternyata sakit itu mengganggu sekali. Mudah-mudahan kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.